see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Sukawati. Do you see what I see? Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Pernahkah kalian saat sedang ada di rumah, sedang sendiri, terasa seperti ada sesuatu yang mengamati kita tanpa kita sadari? Kita lihat kanan, kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi kita merasa ada sesuatu yang mengganjal mengamati kita. Seperti halnya kisah mistis pada malam hari ini dari Nasya. Dia mengamatiku. Selamat mendengarkan. Ya, malam hari ini kita dapat kiriman cerita dari Nasya. Jangan baca kalau nggak mau kepikiran terus, katanya begitu. Ini real story yang aku alami. Benar-benar pengalaman terhoror seumur hidupku. Oke, cerita ini berawal waktu aku menemani kakakku menginap di rumahnya. Kebetulan suaminya nggak di rumah karena ada urusan kerja keluar kota. Biasanya kakakku ini sudah terbiasa ditinggal suaminya. Namun karena baru melahirkan 3 hari lalu, aku ditugaskan mama untuk temani dia sampai suaminya selesai bekerja. Wah, selamat ya mbak, habis melahirkan. Rumah kakakku memang terkenal angker. Ini pengalaman ketigaku menginap di sini semenjak dia memutuskan ikut suaminya setelah menikah. Meski hanya berjarak sekitar 1 jam dengan kendaraan dari rumah mama, kediaman kakakku ini terletak paling pelosok, sehingga lumayan memakan waktu ditambah kondisi jalan yang berbukit dan berbatu. Suasana sekitar memang asri dan sejuk. Pepohonan besar menjulang tinggi menambah kesan mistis dan seram. Tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di sini. Jarak 50 meter hanya satu rumah yang akan ditemui. Wah, jauh juga ya. Tapi itulah yang membuat kakakku nyaman tinggal di tempat ini. Apalagi dia baru melahirkan. Suasana yang tenang tentu sangat nyaman bagi si bayi. Sore menjelang maghrib adalah hal yang tidak aku senangi. Sama seperti pengalaman sebelumnya. Sore itu seperti ada yang mengawasi kami di balik rimbunnya pepohonan. Wah, apa itu ya yang mengamati dia? Itulah sebabnya kakakku tidak menginginkan keluar rumah jika hari sudah petang. Mitosnya yang sangat kental masih melekat di kehidupan masyarakat di sini. Seolah menjadi air mandi. Setiap hari ada saja warga yang mendapat giliran dikerjai makhluk halus. Wah, jahil banget nih makhluknya nih. Menjelang malam, mama tiba-tiba menelponku. Dia berpesan agar kakakku selalu memakaikan penangkal yang diberikan nenek kepada anaknya. Ya, sudah jadi tradisi turunan untuk memakai benda-benda tersebut kepada bayi yang baru lahir, agar terhindar dari malapetaka. Suasana malam lumayan hening. Selang beberapa waktu, bunyi-bunyi aneh bersahutan memecah keheningan malam. Takut mendengar suara-suara itu, ku nyalakan televisi untuk meredam bunyi aneh supaya tidak terdengar lagi. Sementara itu, kakakku beranjak membawa ponakanku masuk ke kamar. Sebelum beristirahat, ia mengingatkanku untuk mengunci rapat semua pintu. Takut ada maling masuk membahayakan kami.
Kuiyakan sembari memperhatikan sekeliling ruangan. Tampaknya semua celah sudah terkunci dengan aman. Detak jam dinding seketika membuatku sedikit merinding. Manakala ku tatap jarumnya sudah bertengger di angka 11. Aku sedari tadi keasikan menonton televisi. Tiba-tiba dihantui rasa panik. Segera ku pencet tombol off dan ku tutup tubuhku dengan selimut. Kakak sepertinya sudah dibuai mimpi manakala si bayi tak lagi ku dengar menangis. Sial, sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini. Angin dingin merambat melalui celah ventilasi rumah. Bersama dengan itu, samar-samarku terdengar suara guntur di puncak bukit. Kilat-kilat kecil satu persatu memancarkan cahaya menimpa benda-benda di luaran sana. Aku semakin tak nyaman. Duar! Ledakan petir lumayan keras. Hujan apa gimana nih ya? Aku berteriak ketakutan diiringi sorakan kakakku dari kamar yang menyuruhku pindah ke kamar depan. Sambil mengiyakan, kupacu langkahku menuju pintu kamar yang ternyata terbuka. Aku masih ingat sudah menutupnya sebelum menonton televisi tadi. Maaf, prasangka baik, mungkin tiupan angin yang membuatnya terbuka. Kilatan cahaya mendarat ke suatu benda di dalam kamar. Apakah ini? Aku yang masih di depan pintu terkejut menyaksikan penampakan itu. Seperti tidak asing, dominan putih berdiri tegak membelakangiku. Ku raba dinding kamar mencari tombol lampu. Saat lampu menyala, sosok itu menghilang. Ngajak mainan petak umpet ini. Tak kuhiraukan sedikit pun apa yang kulihat barusan. Meski sedikit ketakutan, aku berusaha tenang. Perasaanku mengatakan aku akan diganggu malam ini. Pikiranku makin campur aduk tak kala lampu kamar kembali kumatikan. Sekujur badanku merinding secara tiba-tiba. Sekejap satu ruangan kamar mendadak terasa sesak. Sulit nafas nih. Aku benar-benar dihantui ketakutan yang amat dahsyat. Geduk, guduk, debuk. Tiba-tiba muncul suara ribut dari dalam lemari kamar itu. Aku yang ketakutan tiba-tiba memberanikan diri untuk mendekat. Mungkin saja tikus sedang kejar-kejaran di dalamnya. Rasa takutku menjalar hingga ke ubun-ubun yang membuat kepalaku terasa berat. Ku tarik kedua ganggang pintu lemari. Sesosok pocong tinggi besar merebahkan badannya ke pangkuanku. Sorakannya yang keras membuat lidahku keluh untuk berteriak. Aku terjatuh dengan posisi pocong yang sudah menindihku. Pandanganku gelap, aku tak sadar apa yang terjadi. Pingsan dia sepertinya. Keesokan paginya aku tersadar. Sekujur tubuhku sakit disertai ngilu di seluruh persendian. Saat membuka mata, aku sudah dikelilingi orang-orang yang entah dari mana. Salah seorang dari mereka bahkan memijat dahiku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillah, penunggunya sudah keluar dari badannya, ujar si bapak yang memegangi dahiku. Semua warga yang hadir tampak lega. Aku masih linglung. Mana kakakku? Sedari tadi tak tampak batang hidungnya. Kejadian apa yang menimpaku semalam? Kenapa badanku terasa sakit ini? Aku semakin keheranan. Semalam kamu kesurupan. Kakakmu menelpon saya untuk menolong kamu.
Penunggunya susah keluar. Dia mau bawa kamu pergi. Habis ini kamu langsung pulang ya. Ibumu sebentar lagi datang. Mandi kemudian sholat. Jangan banyak melamun. Takut dia masih ngikutin kamu, ujar si bapak. Seketika pandanganku berkunang-kunang. Teringat kejadian semalam saat aku ketimpa pocong. Masih terngiang bagaimana dia berteriak merebahkan jasadnya ke pangkuanku. Aku bergidik, ngeri. Para pendengar, do you see what I see? Itulah tadi kisah dari Nasya. Pengalaman mistisnya ketika menginap di rumah kakaknya. Yaitu dia diamati sesuatu makhluk kemudian merasuk ke dalam tubuhnya. Dan ternyata makhluk yang tak kasat mata itu adalah pocong. Para pendengar, do you see what I see? Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya si Nasya tadi? Menurut opini saya, kita sebagai manusia, jika berada di tempat yang asing atau kita merasa diamati sesuatu makhluk yang tak kasat mata, lebih baik kita berpikir positif, tenang, tidak berpikir yang aneh-aneh atau macam-macam. Kita berbanyak berzikir dan berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Semakin kita berpikir negatif dan merasa takut dan merinding, maka makhluk itu akan semakin senang menggoda kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Selamat malam warga Desa Sukawedi. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com